اهدنا الصراط المستقيم. Wahada, dan ini huwa ialah ar-raddul awal, tolakan pertama. Karena orang kafir ini mengajukan dua usulan. Usulan pertama supaya Muhammad merubah Quran. Nanti usulan kedua, orang kafir ini meminta Muhammad jangan membacakan ayat-ayat model begitu. Nah, usulannya begitu. Nah, usulan pertama ini ditolak. Wahada, dan ini huwa ialah ar-raddul awal, tolakan pertama. Tolakan atas apa ya? Ala talabi, ya, atas talabi permintaan ta'dilil Quran, ya, menyimpangkan Quran, ta'dil itu, atau tabdilihi, atau mengganti Quran, disimpangkan, jangan begitu ayatnya, atau diganti ayatnya. Dijawab nggak bisa itu. Mubtadi'an, ya, mubtadi'an memulai bi aqrabil madkur, dengan yang lebih dekat yang ditutur, dan lebih dekat yang ditutur, lebih dekat kepada pemahaman mereka. Waliqasir raddi, dan untuk menyingkat tolakan. Qas itu menyingkat, qasar, raddu tolakan. Qala Mujahid, berkata Mujahid. Mujahid ini bukan sahabat Nabi, tapi orang sesudah sahabat, jadi tabi'in Mujahid itu. Qala Mujahid, berkata Mujahid, ini dari kaum tabi'in, generasi sesudah sahabat. Nuzilat, diturunkan ayat fi musyriki Makkah, mengenai orang-orang musyrik Mekah. Wa qala al-Kalabi, dan berkata Imam al-Kalabi. Al-Kalabi sejaman dengan Mujahid, ya, tabi'in. Tapi ini bukan al-Kalabi yang meriwayatkan hadis puasa tarwiyah, yang hadisnya tidak sahih itu, sehingga puasa tarwiyah tidak ada. Karena hadis yang tidak sahih, nanti di belakang saya jelaskan. Ini dulu. Wa qala al-Kalabi, dan berkata Imam al-Kalabi sezaman dengan Mujahid. Nuzilat, diturunkan ayat fil mustahziin, mengenai orang-orang yang ngejek, ya, yang menghina, yang mengejek Quran. Qalu, mereka berkata, ya Muhammad, hai Muhammad, i'ti bi Qur'anin ghairi hadza. I'ti, datangkanlah, bi Qur'anin, dengan Quran, sebuah Quran ghairi hadza, lain ini. Mereka punya anggapan Quran itu buatan Muhammad. Diganti saja Muhammad, jangan ini. Begitu, enggak sesuai dengan keinginan kami. Fihi ma nas'aluka, padanya, di dalamnya, ma nas'aluka, apa yang kami minta kepadamu. Artinya ganti Quran lain yang di dalamnya sesuai apa yang kita minta. Jadi mereka punya anggapan Quran itu buatan Muhammad, sehingga bisa dirubah-rubah redaksinya dan lain-lain sebagainya, gitu. Nah, itu tolakan pertama. Sekarang yang kedua, usulan yang kedua ditolak begini. Qul, katakan, ayat 16 ini. Karena mereka mengusulkan supaya, ya, Qurannya jangan begitulah. Qul, katakan ya Muhammad, lau sya'a, seandainya, lau sya'allah, seandainya Allah mau, ma talautuhu, maka tidaklah, ini ma nafiyah namanya,
talautuhu, aku membacakannya alaikum kepadamu. Artinya kalau Allah mau, ya, Allah tidak menyuruh saya membacakan, ya saya tidak akan membacakan. Begitu, itu urusan Allah. Saya bacakan ini karena disuruh. Kalau Allah tidak menyuruh, saya tidak akan bacakan apa-apa. Wala adrakum, wala adro, dan tidak adro, aku memberitahu kum kepadamu. Adro memberitahu, ya, bihi dengannya. Faqad labitu, maka sungguh labitu, aku telah hidup. Aku telah hidup dan tinggal. Jadi labit itu hidup dan tinggal. Fikum, di tengah-tengah kamu. Ya, artinya aku ini kan berpuluh-puluh tahun hidup di tengah-tengah kamu. Waktu itu umur Nabi Muhammad minimal 40 tahun kan, ketika ayat ini turun. Jadi 40 tahun aku hidup bersama kamu. Kamu tahu bahwa aku belum pernah bohong, gitu. Ya, sehingga mustahil aku berbohong kepadamu, begitu maksudnya. Faqad labitu, maka sungguh aku telah tinggal hidup bersamamu, fikum, di tengah-tengah kamu, umuran, ya, beberapa umur, maksudnya beberapa tahun. Min qablihi, sebelumnya, sebelum ayat ini turun. Dan kamu tahu aku tidak pernah bohong sekalipun seumur hidup, gitu. Afala taqilun, apakah kamu tidak berpikir, gitu. Disuruh jawab begitu. Nah ini jadi ini warraddu tsani, tolakan yang kedua, ya, ala talabil ityan, atas permintaan mendatangkan Quran, bi ghairihi, dengan selainnya, ya, dengan Quran lain, gitu. Qul, katakan ya Muhammad, lahum, kepada mereka, ayyuhar rasul, wahai rasul, lau aradallah, seandainya Allah mau, Allah tatlu, Allah hanya Allah, supaya tidak, atluhu, aku membacakannya, alaikum, kepadamu, wala uballighuhu, dan tidak menyampaikannya, lakum, kepadamu, la fa'altu, maka niscaya aku lakukan. Kalau Allah menyuruh begitu, akan aku lakukan. Walau sya Allah, dan seandainya Allah mau, ma'alamakum, maka aku tidak memberitahu kepadamu, bil Quran, dengan Quran, antariqi, dari jalanku, dari caraku, gitu. Faqad makatu, maka sungguh aku telah tinggal, fikum, di tengah-tengah kamu, atau di kalangan kamu, zamanan tawilan, pada masa yang panjang, min qabli nuzulihi, sebelum turunnya ayat, minimal 40 tahun, karena waktu Nabi diangkat menjadi Nabi, diturunnya ayat Quran itu umur 40. Tapi karena ayat ini sudah beberapa, ya, bulan turun, ya mungkin ya sekitar 45 lah. Nabi kan hijrah ke Madinah itu umur 53. Jadi 13 tahun beliau ada di Mekah menjadi Nabi. Umur 40 diangkat jadi Nabi. Tahun 53 Nabi meninggalkan Mekah menuju Madinah. Tahun 63, tahun ke-63 Nabi wafat, kan, gitu. Umur 63 tahun. Nah itu, ia teruskan, wa huwa arba'una sanatan, yaitu 40 tahun minimal. Lam tajrabu,
Lam tadrabu, kamu tidak melihat atau tidak mengira alayya kepadaku ya kidban, sebuah kedustaan. Selama 40 tahun kamu tidak pernah mengira saya berdusta. Walam takun indi, dan tidak ada indi di sisiku kudratun, kemampuan ala kalamin, atas omongan kahadza seperti ini. Dan kamu tahu tidak mungkin aku bisa ngomong begini nih kayak Quran ini ya, kamu tahu artinya. Li'adami qiraati, karena ketiadaan membacaku al-kutubal munazzalata, kitab-kitab yang diturunkan ala rusul, kepada rasul-rasul. Kamu tahu artinya bahwa saya tidak bisa baca kitab-kitab yang diturunkan pada nabi-nabi. Sebab aku ini buta huruf. Nabi kan buta huruf. Memang disengaja oleh Allah, direkayasa supaya nabi itu buta huruf. Karena kalau nabi itu tidak buta huruf, orang yakin tidak percaya. Ya pantas baik. Quran itu, Muhammad itu artinya bisa ngajarakan Quran, mau sarjana, kan begitu. Coba kalau Nabi Muhammad itu sarjana, gitu gawean sarjana, itu sing pangeran. Nah barangkali bangsa, oh iya, orang mungkin Muhammad sekolah orang, mondok orang, ngajarakan semua hebat itu. Sing Allah dikada orang aja. Jadi sebenarnya kita umat Islam ini dari sisi itu bangga mempunyai nabi buta huruf. Bangga. Ya, bangganya kenapa? Karena yang diajarkan itu bukan dari dia, tapi dari Allah, kan begitu. Tapi bukan berarti Nabi Muhammad itu tidak cerdas. Kecerdasannya melampaui orang-orang yang belajar ilmu, begitu kecerdasannya. Hanya tidak bisa baca, tidak bisa tulis gitu. Awalnya setelah Quran turun beberapa tahun, ya tentu Nabi bisa baca, bisa tulis. Tsumma auhallahu alayya, kemudian Allah mewahyukan kepadaku hadzal kitabah, kitab ini, al-munazzalata, alladzi, yang ajadtu, kamu lemah an mu'aradatihi, dari menentangnya, wal ityani, dan mendatangkan bisuratin minhu, dengan sesurat pun minhu, daripadanya. Artinya kemudian Allah mewahyukan kitab ini yang kamu tidak mampu menentangnya dan kamu tidak mampu membuatnya walaupun satu surat pun, gitu. Wa antum, padahal kamu ahlul fasohati, ahli fasihat, jadi orang yang fasihat, wal balagha, dan balagha. Balagha itu sastra, ya, sastrawan. Padahal kamu ini banyak sastrawan, orang-orang yang fasihat, tapi tidak mampu. Mimma, dari apa-apa ya dulu, yang menunjukkan ala annahu, atas sesungguhnya Quran itu kalamullah, omongan Allah. Afala tadrukuna, apakah kamu, afala tudrikuna, apakah kamu tidak menemukan biuqulikum, dengan akal-akal kamu, anna hadzal qur'ana, bahwa sesungguhnya Quran ini itu min indillah, dari sisi Allah. La min indi, bukan dari sisiku. Jadi apakah tidak terpikir olehmu bahwa Quran ini bukan dari saya? Nah selanjutnya ayat 17. Faman, maka siapa, atau maka tiada, ya, kalau ada man, ya, menghadapi isim tafdil. Adlat itu isim tafdil. Kemudian sesudah man itu ada min.
Itu min man itu adalah min man. Itu man bisa diartikan dengan arti nafi, jadi tiada. Jadi faman adlamu, maka tiada orang yang paling zalim mimman daripada orang iftara yang membuat-buat Allah atas nama Allah kadiban, kedustaan. Nah, jadi orang yang membuat-buat kedustaan atas nama Allah, ini halal, ini haram, padahal Allah tidak menghalalkan, tidak mengharamkan. Ini sunnah, ini wajib, padahal Allah tidak menyunahkan, tidak mewajibkan. Ya. Membuat-buat aturan. Karena ilmu itu ada dua macam. Ada ilmu yang bisa dikasab dengan akal manusia. Maka bolehlah manusia membuat-buat sesuai dengan penemuan akalnya. Ada ilmu yang tidak mungkin dari akal manusia, karena urusan gaib seperti urusan pahala, urusan sorga, neraka, itu tidak mungkin dari akal, itu harus dari wahyu. Kalau tidak ada ayat Quran, tidak ada hadis yang sahih yang menyatakan ini, kemudian orang menyatakan ini, padahal nggak ada Quran, nggak ada hadisnya, itu namanya iftira 'alallahil kadzibah, membuat dusta atas nama Allah. Dan itu ayat ini orang yang paling zalim, begitu. Karena itulah orang yang berbuat bid'ah itu orang yang termasuk azlam, orang yang paling zalim. Karena apa? Karena ia membuat-buat apa-apa yang harusnya Allah yang membuat, tapi dia sendiri yang membuat. Faman adlamu, maka siapa yang paling zalim, atau tiada orang yang paling zalim mimman daripada orang iftara yang membuat-buat Allah atas nama Allah kadiban, kedustaan. Nah, kan Nabi diminta supaya membuat Quran baru, jangan Quran ini yang di atas namakan dari Allah gitu. Nah, dia nggak mau. Kalau begini, itu termasuk orang yang paling zalim. Au kadzdzaba bi ayatihi, atau orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Innahu, sesungguhnya, la yuflihul mujrimun, tidak akan jaya orang-orang yang berdosa. Mujrimun, orang-orang yang berdosa, tidak akan jaya orang-orang yang berbuat dosa. Nah, tafsirannya, la ahada, tiada seorang pun asyadda zulman, yang sangat zalimnya, mimman daripada orang iftara yang membuat-buat, ikhtalaqa, artinya sama itu dengan iftara, membuat-buat, kadiban, sebuah kedustaan, Allah atas nama Allah, wada'ada, ya mendakwa, mengakui, malam yaqulullah, apa yang tidak diucapkan oleh Allah, ya itu wada'a, dan mengaku malan yaqulullah, apa yang tidak diucapkan oleh Allah. Diakui bahwa ini dari Allah, padahal Allah tidak mengucapkannya. Au kadzdzaba bi ayatihi, atau mendustakan dengan ayat-ayatnya, al-munazzalati, yang diturunkan ala rusulihi, kepada rasul-rasulnya. Innahu, sesungguhnya, la yafuzul mujrimun, tidak akan bahagia orang-orang yang berbuat dosa. Al-muftiruna, orang-orang yang mengada-ada, membuat-buat, Allah atas nama Allah, bisyai'in, dengan sesuatu. Nah, ibadah umpamanya. Nah, ibadah itu kan urusan melaksanakan perintah Allah, itu ibadah.
Jadi harus jelas Allahnya kapan, merintahnya mana ayatnya. Sekurang-kurangnya Rasul Allahnya kapan ngomong. Nah, siapa yang menyatakan bahwa riwayat itu sahih? Siapa? Kalau itu tidak ada, namanya mengada-ada atas nama Allah, karena urusan ibadah begitu. Karena itu dalam ibadah apapun kita harus bersandar kepada hadis yang sahih, yang disahihkan oleh ahlinya, bukan oleh orang awam, bukan oleh orang model kita, tapi ahlinya yang punya kelayakan gitu. Jadi tidak boleh orang tidak punya kelayakan menyatakan ini sahih, ini dhaif gitu. Kita ini hanya meriwayat, menceritakan saja, tidak lebih dari itu. Kita teruskan ayat 18. Wa ya'buduna, dan mereka menyembah min dunillah, selain Allah. Menyembah ma la yadurruhum, apa yang tidak membahayakan mereka. Ma la yadurruhum, apa yang tidak memadarati mereka. Ya, berhala-berhala itu, patung-patung itu kan tidak membahayakan manusia. Didiamkan aja kan nggak apa-apa. Malah dicabok ke diam aja gitu. Wala ya'fa'uhum, dan tidak memberi manfaat kepada manusia. Jadi membahayakan tidak, memanfaatkan tidak. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan haulai, mereka itu, berhala-berhala itu, haulanya kembali kepada berhala. Syufa'una, pembela-pembela kami, pemberi syafaat, syufaat, pembela indallah, di sisi Allah terus. Berhala-berhala ini kami sembah, karena mereka inilah yang akan membela kami di depan Allah nanti. Begitu maksudnya mah, arwahnya orang-orang yang dipatungkan itu. Maksudnya begitu. Sama halnya kita percaya Maulana Hasanuddin itu nanti yang akan membela kami di hadapan Allah. Syabdul Qadir itu akan membela kami, sama begini nih, sama. Begitu, sama. Kapan Allah memberi SK kepada Sultan Hasanuddin? Kapan Allah memberi SK bahwa Hasanuddin jadi pembela umat di kapan? Ya, hanya kira-kira kita. Nah, padahal Hasanuddin itu kan sultan. Sultan itu raja. Raja itu umumnya korupsi, kan gitu. Korup raja itu. Mana raja yang bersih? Kecuali Nabi dan Umar bin Khattab, kan gitu. Abu Bakar itu yang bersih. Ya namanya raja. Coba dalam Quran katakan innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Raja-raja itu kalau memasuki sebuah negeri, membuat bencana di negeri itu. Itu umumnya raja kan begitu. Raja itu omong Arab, sultan. Begitu. Raja Indonesia. Iya, omong Arab sultan, ngomong kita raja. Gitu. Jadi ya namanya raja. Raja itu makannya kan dari upeti. Dari upeti pajak rakyat. Itu yang namanya raja. Tapi memang ada ajaran dari agama Hindu bahwa raja itu titisan dewa. Karena itu raja wajib diagungkan, dihormati, dianggap suci. Nah, kepercayaan bahwa sultan-sultan itu orang dekat dengan Allah itu sisa kepercayaan di Hindu sebetulnya. Begitu. Menyembah. Gambarnya itu kan ada gambar perempuan-perempuan ngesot di hadapan sultan dengan tidak pakai baju, kan segini aja perempuan di hadapan sultan. Gambar kan begitu. Nah, itu yang dianggap
orang yang akan jadi perantara di hadapan Allah, yang akan membela kita di hadapan Allah. Masya Allah itu. Nah itu. Qul, katakan ya Muhammad, apakah tunabbi'una, kamu memberitahu Allah kepada Allah, bimala ya'lamu, dengan apa-apa yang ia tidak tahu, fisamawati, ya, bima dengan apa-apa la ya'lamu yang ia tidak tahu, tidak mengetahui, fisamawati, di langit, wala fil ardi, dan di bumi. Ya, apakah kamu akan ngajari Allah dengan apa-apa yang dianggap Allah tidak tahu tentang apa yang ada di langit dan bumi? Subhanahu, maha suci Allah. Subhanahu, maha suci Allah. Wa ta'ala, dan maha luhur Allah. Amma, jauh dari apa-apa. Anya itu namanya anil bondi. Amma, jauh dari apa-apa. Yusyrikuna, yang mereka sekutukan itu. Yusyrikuna. Nah, tafsirannya, wa ya'budul musyrikuna, dan orang-orang musyrik beribadah min ghairillah, dari selain Allah. Ya, mengibadahi apa? Al asnama, berhala-berhala, wal authan, dan berhala-berhala. Asnam itu sama dengan authan, sama itu. Jadi itu namanya ya kalimah mutaradif. Jadi apakah kalimah mutaradif? Kalimah mutaradif itu ya beberapa kata maknanya sama, ya, ya, dalam tiap bahasa dan bahasa Indonesia ada kan. Berbuat, membuat, membikin kan sama. Ini bikinan siapa, ini buatan siapa kan sama. Mengerjakan, melakukan itu sama maknanya. Nah begitu, itu namanya ya mutaradif namanya. Nah kita teruskan, mimma, dari apa-apa, la yadurruhum, yang tidak membahayakan mereka, ilam ya'buduha, jika mereka tidak menyembahnya. Seandainya Allah, seandainya manusia tidak menyembah berhala, ya berhala tidak akan ngamuk, tidak akan ngamuk. Wala yanfa'uhum, dan tidak memberi manfaat kepada mereka, in abaduha, jika mereka menyembahnya. Li'annaha, karena sesungguhnya berhala-berhala, jamadatun, itu benda mati. Jamadatu, benda mati, benda yang tidak bernyawa. La tadurru, yang tidak membahayakan, wala tanfa'u, dan tidak memberi manfaat. Wal haqqu wal aqlu, wal haqqu, dan kebenaran, wal aqlu, dan akal, yaqdiyani, keduanya menetapkan apa? Ayakunal ma'bud, ya, akan ada, ayakunal ma'bud, ya, akan ada atau ada al ma'bud, yang disembah itu za qudratin, yang mempunyai kemampuan, ala nafi, atas memberi manfaat, wabdarar, dan mendatangkan bahaya. Darar itu bahaya. Jadi akal dan kebenaran menetapkan hukum bahwa yang disembah itu hendaknya yang punya kemampuan memberikan madarat atau manfaat, mendatangkan madarat atau manfaat. Wala faidatan, dan tidak ada faedah, ya, tidak ada manfaat faedah itu. Li ibadatihi, untuk menyembahnya, ingkana, jika ada dia yang disembah itu, ajizan, itu lemah, tidak ada manfaatnya kalau yang disembah itu lemah memberi manfaat atau mendatangkan madarat. Yang manfaatnya
Wa yaz'amuna, dan mereka mengira, menduga, menyangka. Za'ama itu mengira, menduga, menyangka. Anna hadhil asnam, sesungguhnya berhala-berhala ini, wal authan, ya, dan berhala-berhala sama itu, tasfa'u, memberi syafaat. Syafaat itu membela, ya, lahum, bagi mereka, indallah, di sisi Allah, fil akhirati, di akhirat. Jadi pada umumnya manusia itu percaya Tuhan yang sebenarnya itu satu, walaupun namanya beda-beda. Orang Islam menamakan Allah, orang Hindu menamakan Sang Hyang Widi. Bedanya antara kita dan mereka, orang kafir, kalau kita menyatakan Tuhan itu tidak punya Tuhan-Tuhan kecil yang jadi perantara. Nah, sedangkan mereka, orang-orang kafir, punya kepercayaan Tuhan itu punya Tuhan-Tuhan kecil. Tempat kita memohon pada Allah melalui Tuhan-Tuhan kecil ini. Seperti orang Kristen, kalau minta kepada Allah melalui Yesus dan Maria. Begitu. Orang sebelah sana, kalau minta kepada Allah melalui Sultan Maulana Hasanuddin tuh. Orang sebelah sana itu. Agama itu. Kalau mau selamatan, supaya selamat, minta kepada Syadul Qadir, macam Syekh. Begitu. Supaya roh yang Qadir datang. Mohonnya mah kepada Allah, tapi melalui Syekh Abdul Qadir. Disangkanya siapa Bung Abdul Qadir? Apa keponakan Allah? Baik, Masya Allah. Siapa? Nah itu tiap-tiap mau hajatan, kan orang dulu mah bikin belandoan. Orang dulu mah tenda lah, kalah. Dulu mah belandoan. Ya, hajatnya besok, bukan hari ini. Hari ini baca cek. Ya, menghadapi kue warna 7, ada kendinya, baca cek. Ya, kemenyan juga. Ya, dengan bahasa kawi yang tidak dimengerti. Yang membaca juga tidak ngerti apa maksudnya. Karena yang penting bukan mengertinya, Syabul Qadirnya datang. Itu untuk mohon, ya, mohonkan kepada Allah supaya hajatannya selamat, supaya selamat. Hajatannya nangkap belum sebenarnya. Tapi Syabul Qadir disadar supaya selamat. Begitu. Kadang-kadang baca syekan di pojok rumah, tidak dihadiri orang, tidak, karena tidak perlu dimengerti. Tuh, yang perlu Syadul Qadir datang. Sebab ada kepercayaan kalau riwayat orang-orang besar itu dibaca, maka arwahnya datang. Itulah makanya kalau ada orang marhabanan, Nabi datang. Karena kita berjanji itu kan riwayat Nabi, ya katanya. Itulah makanya kalau baca berjanji marhabanan kan berdiri. Marhaban jadal Husain, ini berdiri. Kenapa? Karena Nabinya datang. Menghormati kedatangan beliau. Itu sama itu. Sama. Nah, wayang tuh wayang. Wayang itu kan meriwayatkan biar orang zaman dulu. Datang tuh para arwah itu. Arwahnya Purbaya, Arjuna. Ya, banyak yang bayang-bayang itu untuk dimintakan. Begitu itu. Masya Allah. Kamu bertemu kesurupan. Kamu bertemu kesurupan. Nah, ya kita orang kesurupan lawan. Belum pernah. Kesurupan itu ya mungkin terjadi. Ya mungkin karena gangguan saraf. Boleh jadi kan. Ya boleh jadi memang ada jin merasuk untuk menyesatkan orang banyak. Begitu. Ya boleh jadi.
Nah, dan bisa ditangkal dengan ruqyah yang dari Nabi. Ada ruqyah kan sudah itu di Riyadhus Shalihin itu ada ruqyah. Nah, kita teruskan dulu ya. Mana itu sampainya? Qul katakan lahum kepada mereka ayyuhar rasul, wahai rasul, atukhbiruna Allah, apakah kamu mengkhabari Allah bima dengan apa-apa la ya'lamu yang ia tidak tahu fi sama'i di langit wal ardi dan bumi. Artinya Allah tidak tahu karena memang tidak ada hal yang menurut Allah tidak ada, sehingga Allah pun tidak tahu, kok diberitahu pada Allah bahwa itu ada. Kan berarti orangnya lebih tahu daripada Allah, kan begitu. Apakah mau begitu? La ya'lamullah li nafsihi. La ya'lamullah, Allah tidak tahu li nafsihi untuk dirinya syarikan, adanya sekutu, wala syafi'an, dan tidak pula adanya pemberi syafaat. Allah tidak tahu bahwa ada orang yang sekutu Allah, yang jadi pembela itu. Tapi kita memberitahu pada Allah bahwa ada orang ini itu yang bisa membela di hadapan Allah, kan aneh itu. Tanazzah Allah maha bersih, wa ta'azama dan maha agung, jauh dari ayakuna akan ada lahu baginya syarikun sekutu fi mulkihi di dalam kekuasaannya. Kita teruskan dulu ayat 19. Wa makanan nas, dan tiadalah manusia illa ummatan wahidah, melainkan umat yang satu. Jadi asalnya manusia ini satu umat, tapi akhirnya fakhtalafu, maka mereka berselisih, berbeda-beda pendapat. Awalnya manusia satu, ummatan wahidah, karena itu kemanusiaan itu satu. Tapi karena manusia kadang-kadang nuruti hawa nafsu, maka berbeda-beda. Karena hawa nafsu tidak ada yang sama, keinginan orang kan tidak yang sama, tidak yang sama, masing-masing beda-beda. Walaulah kalimatun, kalaulah tidak ada kalimat, kalimat itu putusan. Walaulah kalimatun, kalaulah tidak ada kalimat, putusan Allah, ya, sabaqat yang telah dahulu, min rabbika dari Tuhanmu, kalau tidak ada ketentuan yang sudah terlebih dahulu ditentukan Allah, laqudiya bainahum, niscaya ya disiksa atau diturunkan azab bainahum, di antara mereka. Qudiya itu ya divonis, diturunkan azab. Fima, mengenai apa-apa, fihi, yang padanya yakhtalifuna, mereka berselisih. Lam yakunin nasu, tidak ada manusia, bihasabil fitrati, menurut fitrahnya, illa, melainkan ummatan wahidah, umat yang satu, muwahhidah lillah, yang bertauhid kepada Allah. Itu asalnya itu. Manusia itu diciptakan Allah dengan fitrah, artinya bertauhid, kemudian lahir ke dunia karena pengaruh pendidikan, pengaruh pergaulan, pengaruh keluarga dan lain sebagainya, maka menyimpang manusia itu. Mukminah bihi, yang mukmin bihi dengannya, dengan Allah. Kulluhum ala dinil haq, semua mereka atas agama yang benar asalnya. Fakhtalafu, lalu mereka berselisih. Jadi perselisihan itu bukan asli, itu datang baru. Kalau kita ngajak kembali kepada kebenaran, itu kembali kepada asal. Tuh,
Fasara, maka jadilah ba'duhum sebagian mereka mukminan, orang yang mukmin, wa ba'duhum kafiron, dan sebagian mereka kafir. Walaula wa'dun, seandainya tidak ada janji sabiqun yang lalu minallah, dari Allah, bitakhiril adab, dengan menunda siksaan, liyaumil qiyamah, untuk hari kiamat, laqudiya, maka niscaya ditetapkan bainahum, antara mereka di dunia. Jadi seandainya tidak ada aturan Allah bahwa azab untuk semua orang bersalah itu di akhirat nanti, kalau tidak ada begitu, itu di dunia ini udah habis semua, udah. Nah, itu kan ayatnya, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Hanyalah kamu akan dipenuhi balasan kamu pada hari kiamat nanti. Wa uhlikal mubtiluna, dan akan dihancurkan orang-orang yang batil. Wa nujil mu'minuna, wa nunjil mu'minuna, dan wa nujil mu'minuna, dan diselamatkan orang-orang mukmin nanti di akhirat. Ayat 20, wa yaquluna, dan mereka berkata, orang kafir ini, laula, mengapa tidak, kenapa tidak, unzila, diturunkan, alaihi, kepadanya, kepada Muhammad maksudnya, ayatun, ayatnya rabbihi, dari Tuhan mereka, dari Tuhannya. Ini ayat yang dimaksud ini mukjizat, bukan ayat Quran. Karena ayat Quran kan sudah turun. Jadi orang-orang kafir itu minta supaya Muhammad itu ya punya mukjizat seperti Nabi Ibrahim, dibakar hidup-hidupan, tidak mati. Seperti Nabi Musa membelah lautan, seperti Nabi Isa menghidupkan orang mati, ya, dan lain-lain sebagainya gitu tuh. Nabi kita kan nggak diberi begitu. Mukjizatnya Quran. Itu karena Allah menginginkan mukjizat Nabi kita itu sepanjang masa. Karena kalau mukjizat umpamanya tongkat dibanting jadi orai, kan hanya sekali terjadi, dulu doang. Barang Musanya mati, udah gak ada. Tapi kalau mukjizat Quran ini sepanjang masa, silakan profesor mana saja bikin seperti ini. Siapa yang bisa? Nah, berarti ini bukan dari Muhammad, kan begitu. Jadi inilah mukjizat abadi. Mereka inginnya itu fakul, maka katakan, ya Muhammad, innamal ghaibu, hanyalah perkara gaib itu lillah, kepunyaan Allah. Jadi perkara gaib, pada mukjizat, tahu kapan akan kiamat, tahu kapan siang mati, segala itu urusan Allah. Tapi walaupun demikian, sebetulnya ada mukjizat Nabi. Tapi di Quran jelas, di hadis ada banyak. Pada suatu hari 300 orang di padang pasir, ya, berombongan Nabi, tidak kehabisan air. Jangankan untuk wudu, untuk minum saja. Nabi ini dari pelunduknya itu begitu, keluar air. 300 orang bisa mandi, bisa menyimpan air. Nah, itu ada hadis yang sahih. Nah, kemudian ya, Fatimah memasak pasir, bukan batu, pasir, supaya anaknya jangan nangis saja pengen makan. Dibobodor, kok ibu meliwat dingin, padahal pasir, supaya Hasan dan Husain anaknya itu tidak nangis saja.
Kebetulan Rasul mampir ke rumah anaknya. Ya Rasul tanya, sedang apa kamu? Ada Fatimah anak. Nah, nggak jawab yang mama itu. Kamu ini masak apa, kata dia. Nggak jawab. Ya, karena bagaimana jawabnya? Itu kan harus bohong. Karena yang dipasak itu bukan beras, bukan gandum. Itu oleh Nabi dia lihat beras jadi nasi. Kaget Fatimah. Di sekolah di sekolah itu banyak hal-hal gitu. Banyak. Nah, Nabi di perjalanan mampir sebuah gubuk kepunyaan ya orang kafir, dan orang ini tidak tahu bahwa ini Nabi. Ya kata Nabi, saya minta tolong air, minta air. Kata orang ini, saya tidak punya air, Pak. Nah, kamu punya enggak kambing? Punya, tapi kambing kurus. Maksudnya mau saya perah itu susu. Yang enggak mungkin itu kambing. Coba aja sini bawa kambing, dibawa oleh itu dipegang oleh Nabi susunya, besar jadi begitu. Berapa ember itu susunya. Sampai perempuan itu kagum. Tanya, ya Tuhan ini siapa? Saya Nabi. Masuk Islam. Itu dalam perjalanan hijrah banyak hal-hal begitu. Sebetulnya tuh. Jadi tidak kalah dengan nabi-nabi yang dulu. Hanya yang ditonjolkan mujizatnya ini. Karena ini yang abadi kan. Kalau tadi tasir jadi nasi, karena hanya sekali terjadi. Sekarang kita sudah melihat kan. Tapi kalau ini kan sekarang kita melihat. Nah, gitu. Jadi innamal ghaibu lillah, hanyalah perkara gaib itu lillah, milik Allah. Nah sekarang ini kan lagi geger, ada film mengenai kiamat tahun 2012 bulan Desember tahun 2012 kiamat. Belum ramai, berdesakan. Kalau bapak-bapak ibu-ibu sekarang beli tiketnya untuk masuk nggak kebagian. Untuk ibu-ibu nonton 3 bulan akan datang, pesannya sekarang di bioskop. Film 2012 terjadi kiamat. Itu kan film edan itu. Manusia kau tahu akan kiamat. Itu berdasarkan kepercayaan suku Maya. Suku Maya itu penduduk asli Meksiko. Itu. Nah di Cilegon tuh antri. Bahkan ada orang, semalam saya dari PLTU, ada bos PLTU itu, kalau Pak Ustaz mau saya pesankan tiket untuk masuk bioskop, tapi 4 bulan lagi katanya. Saking nggak bisanya. Kata saya, yang seminggu aja ditunggunya nggak ada, katanya 4 bulan lagi. Itu luar biasa itu. Ya. Nah, Quran menyatakan innamal ghaibu lillah. Hanyalah perkara gaib itu lillah, milik Allah. Urusan kapan kiamat tidak ada yang tahu. Fantadiru, maka tunggulah. Ini sesungguhnya aku ma'akum, bersama kamu, minal muntadirin, dari orang-orang yang menunggu. Jadi minta sebagai tanda Muhammad itu Nabi, tolong datangkan siksaan dari Allah sekarang juga. Lah kata Nabi, ya urusan siksa itu urusan Allah sama itu. Tunggu saja bersama-sama kita. Begitu. Kalau tidak di dunia, yang pasti di akhirat. Wa yaqulu ahlu Makkatal musyrikun, dan berkata penduduk Mekah yang musyrik, alladzina, yaitu orang-orang, ka'annahum, seolah-olah sesungguhnya mereka lam yaktani'u, tidak merasa cukup. Ya, yaktani'un dari kata qana'ah. Qana'ah itu rasa cukup. Lam yaktani'u, tidak merasa cukup bil ayati, dengan ayat-ayat al-munazzalati, yang diturunkan ala rasulihi, kepada rasulnya.
Tidak cukup dengan ayat Quran. Ngomongnya begini, halah, kenapa tidak? Unzila diturunkan ala Muhammadin kepada Muhammad, mu'jizatan, sebuah mu'jizat, madiyatan yang berupa benda, maksusatan yang dapat diraba, maksusah, benda yang real yang bisa diraba. Ghairil Quran, ya, ghairil Quran, selain Quran. Kaihya'il mauta, seperti menghidupkan orang mati, wa ja'lil jibali zahaban, dan menjadikan gunung zahaban, emas, gunung jadi emas, wa naqati salih, dan ontanya Nabi Soleh. Nabi Soleh kan onta keluar dari gunung batu. Coba Muhammad onta apa gitu. Wa asa Musa, dan tongkat Nabi Musa, wayadihi, dan tangan Musa. Kalau Nabi Musa tangannya dimasukkan ke jubah, dikeluarkan jadi seperti neon gitu. Nah gitu. Coba Muhammad itu. Wa ma'idat Isa, dan ma'idah, yaitu tempat makanan yang turun dari langit, ya, yang diturunkan kepada Nabi Isa. Ma'idah, Rampadan, ya. Fakul, maka katakan, lahum, kepada mereka, ayyuhar rasul, wahai rasul, inna nuzulal ayati ghaibun, sesungguhnya turunnya ayat, artinya mukjizat tadi itu, ghaibun, itu urusan gaib. Wala ya'lamul ghaiba illallah, tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah. Fantabiru nuzula maktarahtumu, fantabiru, maka tunggulah, nuzula, turunnya apa, iktarahtumu, yang kamu memintanya, kamu mendesak-desaknya, meminta dengan mendesak, itu iktarahtumu. Awil azab, atau siksaan, illam tu'minu, jika kamu tidak percaya. Wa idharul haq, dan ya menangnya kebenaran, alal batil, atas kebatilan. Tunggu aja nanti, yang benar akan menang, yang batil akan kalah. Ini sesungguhnya aku muntadirun, orang yang menunggu, ba'akum, bersama kamu, al-qadha al-fasli, ya, al-qadha al-fasli, putusan yang memisahkan antara hak dan batil. Fasli itu memisahkan, qadha itu putusan. Nah akhirnya kan setahap demi setahap Nabi Muhammad melihat Abu Jahal mati, Abu Lahab mati. Itu Abu Jahal mati di perang Badr. Beritanya sampai kepada Abu Lahab, kaget, mati lagi. Itu kan Nabi Muhammad lihat kejadian gini. Nabi sebelum wafat 75 hari, kemudian sebelum wafat turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Di sana dikatakan bahwa aitanna yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kau melihat manusia seluruhnya di Mekah itu berduyun-duyun masuk Islam. Yang menyebabkan mertuanya Nabi yang namanya Abu Sufyan terpaksa masuk Islam. Tinggal Abu Sufyan sendiri, mertuanya itu bertahan. Melihat uang kabeh, wija melu, kita jelaskan. Melu itu Abu Sufyan. Nah itu. Jadi setahap demi setahap. Nah mengenai alhamdulillah Bapak-bapak Ibu-ibu, hari Selasa kemarin tanggal 17 November sidang isbat Departemen Agama menetapkan Idul Adha tanggal 27 November.